perilaku dasarnya itu yaitu membunuh oposisi. Itu dilakukan oleh, Soekarno, bubarkan partai, itu dilakukan oleh Soeharto dengan fusi partai, itu dilakukan oleh pasca reformasi dengan cara membunuh peran partai, termasuk menjinakkan partai dengan kasus-kasus hukum. Puncaknya saya kira di zaman Jokowi dan itu dilanjutkan di zaman Prabowo. Sehingga apa? Aktivisme mahasiswa itu sendiri seringkali mendapatkan tandingan di internal mahasiswanya sendiri. Bagaimana oposisi formal partai politik dan oposisi yang informal, oposisi dalam tanda kutip jalanan ya, non politik, itu juga dibunuh dengan cara yang relatif sama. Jadi ditekan ataukah kemudian dibuntukan. Termasuk di sini ketika mistifikasi itu bisa dibangun dan sejarah dibelokkan, maka seringkali gerakan-gerakan mahasiswa itu akan tersisa menjadi sunyi. Saya mau bicara hal yang agak berbeda sedikit barangkali dalam artian perspektifnya. Ya, Mas Ismail. Saya mau berangkat dari gini nih. Mungkin ini saatnya kita reflektif sebenarnya. Apakah memang pernah kita mendapatkan kondisi di mana Indonesia sudah melakukan konsolidasi demokrasi? Jangan-jangan, dugaan saya jangan-jangan memang kita nggak pernah. Jadi kan kalau baca Juan Lins dan O'Donnell itu, transisi itu adalah masa di mana otoritarianisme ditumbangkan dan kita melangkah menuju ke arah konsolidasi demokrasi ya. Itu masa antara sebenarnya. Nah, pertanyaan paling menariknya adalah apakah kita sudah menyelesaikan masa itu? Nah, pernah nggak terjadi konsolidasi demokrasi? Saya kira ada banyak sekali buku tulisan yang menjelaskan masa transisi itu berakhirnya kapan, konsolidasi demokrasi terjadinya kapan, ada yang mencirikan misalnya ada ketika demokrasi sudah mulai tegak, ada yang mencirikan bahwa ketika proses pemilu 2 kali berlangsung sukses dan tanpa berdarah-darah, itu menjadi ciri otoritarianisme sudah terkubur dan kita terjadi konsolidasi demokrasi. Tapi saya kira dalam kasus Indonesia, jangan-jangan konsolidasi itu tidak pernah tercipta. Jadi kita sebenarnya masih berada di ranah transisi atau jangan-jangan kita sudah balik ke arah otoritarianisme baru. Ya, memang kalau Juan Lins bilang kan apa istilahnya, transisi itu ada jalan yang berangin. Ya, jalan yang berangin gitu. Jangan-jangan kita ngerasa bahwa kita melangkah berderap ke arah konsolidasi demokrasi, tapi karena berangin sebenarnya kita mengalami misalnya putaran U-turn gitu. Kita balik ke kondisi otoritarianisme. Atau ya mungkin jelas tidak sama otoritarianismenya, tapi bisa jadi dia adalah neo-otoritarianisme. Ya, model yang baru. Itu yang pertama saya mau bilang. Jadi mungkin saatnya kita membongkar kembali pembicaraan kita, khususnya ketika kita sudah 27 tahun reformasi. Apakah reformasi ini sudah sempat menyampaikan kita ke konsolidasi demokrasi, atau sebenarnya kita nggak pernah nyampe dan kita sebenarnya udah balik ke arah neo-otoritarianisme baru. Ciri-ciri tadi udah disampaikan. Mau kita bilang legalism, autocratic legalism, mau kita bilang competitive authoritarianism, memang bisa beragam ya ciri-cirinya. Yang kedua barangkali kita bisa bincangkan tentang apa sih kesamaan model otoritarianisme di Indonesia. Ya, kalau kita belajar dari zamannya Soekarno, Soeharto, dan pasca Soeharto, saya kira polanya sama. Ya, polanya sama yaitu adalah membunuh oposisi.
memang beda-beda semua ya cirinya ya dan beda alasannya. Tapi kalau kita lihat perilaku dasarnya itu relatif sama yaitu membunuh oposisi. Itu dilakukan oleh, Soekarno, bubarkan partai, itu dilakukan oleh Soeharto dengan fusi partai, itu dilakukan oleh pasca, reformasi dengan cara, membunuh peran partai, ya kan. Bisa dengan membangun koalisi besar, bisa dengan menjinakkan partai dengan, berbagai cara, termasuk menjinakkan partai dengan, kasus-kasus hukum. Ya, saya kira banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan soal itu, Abu Carlos juga menjelaskan soal itu. Nah, maksud saya adalah ciri menjinakkan oposisi ini menjadi menarik. Karena dalam konteks, otoritarianisme yang ada sekarang, kemauan untuk menjinakkan partai itu besar sekali. Ya, kita mulai dari SBY misalnya, SBY itu membangun sekretariat gabungan di tahun 2009, 2010, itu sampai sekitar 72-75%. 75-76%, saya lupa 75-76% kalau tidak salah, pokoknya 70-an%. Jokowi melakukannya sama dengan membangun koalisi besar 80-an%, tersisa hanya 12% oposisi, dan saya kira Prabowo melakukan hal yang relatif sama lagi. Ya, bahkan kalau kita lihat Prabowo, saya kira oposisinya enggak ada 100%. PDIP dugaan saya tidak oposisi terhadap Prabowo, oposisinya terhadap Gibran. Ya, itu sebabnya kenapa kemudian oposisi mati. Nah, itu kalau oposisi formal. Tapi satu hal yang sama yaitu dia juga mencoba menjinakkan oposisi, informal dalam tanda kutip ya, oposisi dalam bentuk jalanan, dan itu yang terjadi dengan mahasiswa, itu yang terjadi dengan, aktivisme yang bergerak, ya. Saya kira kalau berangkat dari Orde Baru kita paham betul bagaimana NKK-BKK dipergunakan. Kita lihat di zaman pasca reformasi, saya kira polanya sama, tapi yang dilakukan dengan cara memecah mahasiswa. Ya, pola pemecahan mahasiswa ini kan sebenarnya terjadi dari zaman, SBY. Puncaknya di zaman saya kira di zaman Jokowi dan itu dilanjutkan di zaman, Prabowo. Sehingga apa, aktivisme mahasiswa itu sendiri seringkali mendapatkan tandingan di internal mahasiswanya sendiri. Nah, walaupun saya mengamini juga model-model yang disampaikan oleh Mbak Bibip tadi, ya. Jadi ini semacam tambahan bagaimana oposisi formal partai politik dan oposisi yang informal, oposisi dalam tanda kutip jalanan ya, non politik, itu juga dibunuh dengan cara yang relatif sama. Jadi ditekan ataukah kemudian dibuntukan, ya. Mungkin bisa jadi tidak menggunakan, kekuatan militer secara langsung, kekuatan, koersif, kekuatan kekerasan secara langsung. Tapi bentuk ancaman, lalu kemudian doxing, tadi yang disampaikan oleh SafeNet itu kan kelihatan betul sebenarnya. Paling tidak dari zaman, sekitar, 10-15 tahun belakangan. Kelihatan betul polanya. Jadi, membunuh oposisi itu menjadi kayak resep, standar tuh. Selain, transisi yang memang belum selesai, maka kemudian pihak yang kedua adalah membunuh, oposisi ini. Nah, ini yang menarik menurut saya, kalau kita bicara soal bagaimana membuat arus balik penguatan demokrasi, jangan-jangan yang harus kita paksa adalah membuka kembali ruang oposisinya. Karena kalau ruang oposisi terbuka, saya kira public sphere akan terbuka. Nah, public sphere ini, ruang publik ini kan akan mati manakala, oposisinya mati. Ya, karena yang bisa membuka ruang-ruang publik ini biasanya adalah oposisi. Jangan pernah bayangkan negara tiba-tiba membuka ruang publik untuk diskursus. Ya kan, kalaupun dibuka seringkali itu kan adalah, satu arah gitu. Ya, satu arah gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita mau buka ruang publiknya,
maka harusnya yang dibuka adalah oposisinya. Karena oposisi yang terbuka itulah ruang publik kemungkinan besar akan terbuka. Public spare-nya itu barangkali akan lebih kaya, manakala kemudian oposisinya ini terisi bukan hanya sekedar oleh terbukanya mereka, tapi diisi dengan perdebatan-perdebatan yang bersifat ideologis, perdebatan yang bersifat filosofis, perdebatan yang bersifat sosiologis, perdebatan-perdebatan yang bisa membuka ruang space secara lebar. Nah, saya balik artinya begini, pekerjaan rumah adalah kembali mencoba membuka oposisinya lebar. Karena kalau oposisinya lebar, saya yakin gerakan mahasiswa akan mudah tumbuh di situ. Ya, termasuk gejala tandingan itu akan mudah mendapatkan ruang. Jadi ketika ada ruang oposisi, tandingannya itu bisa mendapatkan ruang dan diskursus publiknya akan terbuka lebar gitu ya. Nah, jadi gejala menutup ruang publik itu biasanya akan terjadi kalaupun dibuka, itu akan gejala satu arah ya. Saya kasih contoh misalnya adalah proyek pembuatan sejarah. Proyek pembuatan sejarah itu adalah proyek satu arah gitu ya. Proyek untuk membuka seakan-akan membuka ke ruang publik, tapi sebenarnya ruang publik nggak terbuka. Karena satu arah gitu, ada pesanan di dalamnya. Ini mirip ciri-ciri kompetitif authoritarianism. Jadi seakan-akan ada kompetisi, seakan-akan ada public sphere, tapi sebenarnya itu nggak ada. Nah, ketika satu arah, nah bahayanya terakhir barangkali yang saya mau bilang, ketika satu arah ini, maka sangat mungkin yang dilakukan oleh negara itu dia bisa membangun mistifikasinya sendiri, membangun mitosnya sendiri. Karena kekuasaan itu pasti butuh mistifikasi. Tidak ada kekuasaan yang tidak butuh mistifikasi. Kekuasaan itu pasti butuh mitos. Baik mitos terserah bentuknya kayak apa ya. Tapi kekuasaan selalu butuh mistifikasi. Perlu ada pemimpin besar revolusi, perlu ada bahasa babak pembangunan, perlu bahasa-bahasa yang dimistifikasi. Termasuk misalnya dengan membangun patung, itu adalah bagian dari proses mistifikasi. Nah, bahayanya dari ini adalah dengan mistifikasi dia akan mudah mengontrol jalannya sejarah gitu. Mudah untuk mengontrol siapa yang berhak mendapatkan gelar kepahlawanan, siapa yang tidak. Siapa yang kemudian akan ditokohkan, siapa kemudian akan jadi penjahat, siapa yang akan jadi pesakitan, siapa yang akan jadi termasuk di sini ketika mistifikasi itu bisa dibangun dan sejarah itu bisa dibelokkan, maka seringkali gerakan-gerakan mahasiswa itu akan tersisa menjadi sunyi karena kemudian dimonopoli oleh mistifikasi dan dimonopoli oleh narasi yang dibangun sendiri. Selalu ada harapan, tidak pernah tidak ada harapan. Karena kalau kita belajar dari berbagai sejarah dunia ya, yang namanya begini memang naik turun. Bukan khas Indonesia. Saya kira naik turunnya itu menjadi pola yang selalu ada. Selama masih ada itikat untuk melakukan perlawanan, saya kira harapan itu akan selalu ada gitu ya. Yang paling penting adalah menghidupkan syarat-syarat yang mungkin untuk membuat gerakan itu masih tetap ada. Beberapa tadi udah dibicarakan oleh Mbak Bibip dan yang lainnya. Yang kedua begini, saya mau bilang bahwa yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana berjejaring dengan baik. Dan dari konsep berjejaring dengan baik itu harus lahir konsep advokatif, berpikir advokatif. Dalam prinsip advokasi itu tentu gejala kemauan untuk berbagi kerja itu menjadi tinggi. Tidak semua harus mengerjakan semua hak, tapi orang akan ada gerakan mahasiswa itu harus belajar untuk saling berbagi pada akhirnya. Tidak semua orang bisa tampil di TV, tidak semua orang bisa tampil di depan, tidak semua orang bisa memperbaiki media sosial, tidak semua orang bisa ngedit-ngedit. Maka
kerja-kerja berbagi itu menjadi, apa, menjadi satu sarana yang penting. Bagaimana berbagi, siapa yang di depan, siapa yang ngelobi, siapa yang ini, kalau teman-teman ditangkap kemudian siapa yang bekerja untuk, membebaskan, kalau kalau teman-teman jadi apa ya, dibuat semacam pola yang standar, yang sama untuk kemudian, mengadvokasi kebijakan publik atau berupaya mengubah kebijakan publik itu. Yang keempat saya kira, mau tidak mau harus dilakukan sekarang, dan yang saya khawatir selalu dari gerakan beginian itu selalu berharap langsung melihat hasil dan menikmati. Saya kira enggak. Yang namanya gerakan itu, yang kita lakukan sekarang tidak harus kita nikmati sekarang. Mungkin the next 20 tahun, 30 tahun akan datang baru kemudian mendapatkan hasilnya. Ya karena gerakan sosial itu kadang-kadang bukan, apa ya, kadang-kadang bukan jentikan jari atau bukan simsalabim, dia bisa memakan waktu yang lama. Makanya teman-teman juga kita semua itu harus menjaga endurance pada saat yang sama. Endurance untuk bisa bertarung cukup lama gitu. Sehingga efek yang kita harapkan mungkin 20, 30 tahun akan datang bisa tercapai, itu kita harus mulai dari sekarang. Jangan pernah bermimpi kita dapatkan perbaikan di 20, 30 tahun akan datang kalau kita tidak memulainya dari sekarang. Dan kalau apa, memulainya juga tidak perlu langsung, wah ya, enggak. Saya kira perlawanan-perlawanan sederhana, penguatan, apa, jaringan, penguatan substansi, penguatan, prinsip advokasi, itu yang harusnya kita bangun dari sekarang. Kalau kita lakukan dari sekarang, ya saya selalu berharap mungkin 10, 15, 20 tahun akan datang akan ada, hasilnya. Tapi kalau tidak dibangun sekarang, saya kira ya kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan kita tidak tenggelam gitu ya, sehingga barangkali masih akan ada pola. Tapi kalau bisa tenggelam sekali kan ya apa, apa, penjelasan mengapa negara gagal barangkali dari Acemoglu atau mengapa sebuah peradaban itu hilang misalnya dari Jared Diamond, saya kira, sangat mungkin terjadi. Walaupun saya yakin untuk kita harusnya enggak.